Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Nah, kita sekarang masih dalam pembahasan hadis Al-Harith Al-Asy'ari yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala di sini. Ya. Tentang penamaan Islam dalam hadis ya. Ya sudah kita terangkan kemarin kan sudah kita baca ya tentang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan 5 perkara. Untuk mengamalkan 5 perkara. Yang sudah diterangkan baru 2, yaitu as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Ya, ini sudah dibahas ya. Maksudnya mendengar dan taat kepada siapa? Kepada pemerintah Muslim yang syah. Ya. Pada perkara apa didengar dan taat? Pada perkara yang ma'ruf. Bukan pada perkara apa? Dosa dan maksiat. Ya, kalau pemerintah pada dosa dan maksiat, apakah kita dengar dan taat? Ya, tidak kan? Nabi kan larang dari mentaati makhluk pada kemaksiatan. Baik. Ini sudah kita uraikan ya dari ayat dan hadis tentang masalah ini. Ya. Dan mentaati pemerintah itu terkumpul padanya 4 hak. Ya. Ada hak Allah sebagai yang memerintah kita ya untuk mentaati. Nah, kemudian padanya ada hak Rasulullah SAW yang juga Nabi memerintah kita untuk mentaati mereka pada perkara yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga ada hak pemerintah di situ, ya, yang wajib kita tunaikan berupa ketaatan, mendengar dan taat pada mereka. Dan yang keempat ada hak kaum muslimin. Ada hak kaum muslimin karena ketika terjaga 2 perkara ini, mendengar dan taat kepada pemerintah pada perkara yang ma'ruf, itu akan tercipta kebaikan kepada di tengah kaum muslimin, ya, di tengah masyarakat. Nah, daripadanya ada hak-hak tersebut yang terkumpul dalam mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya. Dan sekarang kita bahas yang ketiga sekarang, yaitu al-jihad, yaitu dari perintah Nabi yang berikutnya. Ya, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Aku perintahkan kalian dengan 5 perkara di mana Allah perintahkan aku dengannya. As-sam'u wa ta'atu wal jihadu. Ini yang ketiga ya, yaitu al-jihad. Nah, jihad di sini kata para ulama ada 2 tinjauan ya dari mana jihad. Ya, sebagian ulama yang mensyarah hadis ini ada yang mengkhususkan jihad di sini adalah jihad melawan orang kafir. Ya. Jihad melawan orang kafir.
atau melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum musyrikin, ya, orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, ini suatu pendapat ya, diterangkan oleh para ulama. Kemudian di antara juga ulama yang lainnya ada yang mengatakan jihad di sini mencakup seluruh jenis jihad. Ya, seluruh jenis jihad. Karena jihad itu ada 4 macam. Jihad itu ada 4 macam. Ya, di antaranya tadi yang pertama itu jihad melawan orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang musyrikin yang merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ada jihad yang lain lagi, yaitu jihadun nafs. Jihad melawan diri sendiri. Ya. Karena hawa nafsu itu cenderung mengajak pada kejelekan. Nah, inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu cenderung memerintah kepada kejelekan. Ya, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Maka seorang dia berjihad melawan hawa nafsunya. Itu juga diantara jenis jihad ya. Nah, tadi ayat di surah Yusuf ya. Adapun hadisnya diterangkan di hadis riwayat Ahmad dan selainnya dari Fudalah bin Ubaid. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Nah, seorang yang berjihad itu yang dikatakan mujahid adalah yang berjihad melawan dirinya sendiri, ya, hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini jihad juga ya, dihitung sebagai jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Ya, dengan cara dia mempelajari ilmu agama. Nah, itu dari hal yang wajib dalam agama kita kan? Ya. Kemudian dia beramal dengan ilmu itu dari hal yang wajib. Dia mendakwakannya itu dari kewajiban juga sesuai dengan kemampuannya. Ya, kemudian dia bersabar di atasnya. Bersabar di atasnya. Ini dari langkah-langkah dalam jihad melawan hawa nafsu. Ya. Diterangkan di surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kandungan tadi sudah tercakup di ayat itu ya. Nah, ada ilmu, amalan, saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Itulah yang beruntung. Yang lainnya itu akan merugi. Nah, karena Allah sudah sumpah dengan masa di situ ya, demi masa. Baik, itu jihad jenis yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi kan jihad melawan orang kafir, ya, orang-orang munafik dan kaum musyrikin. Ya. Kemudian jihad yang ketiga dari jihad juga itu jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan. Nah, jadi syaitan itu musuh kita juga. Ya. Jadi musuh kita ini kan banyak ya. Ada orang kafir, musuh Allah. Ya. Ada jiwa kita sendiri yang kita lawan agar dia tidak cenderung kepada kejelekan. Yang ketiga ada syaitan. Ya, ada syaitan. Nah, diterangkan di surah Fatir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa." Ya. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Maka jadikan dia musuh. Ya. Jangan jadikan dia teman. Allah telah menerangkan perkara itu. Dan dia banyak ya, melemparkan tipu daya kepada manusia. Nah, agar menjadi teman-temannya di
dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Ya, kemudian jihad jenis yang keempat itu jihad melawan pelaku dosa dan maksiat. Jihad melawan pelaku dosa dan maksiat. Ya. Ya. Maksudnya dibimbing mereka kepada hal yang mengantar kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selain kesyirikan tadi ya, kekafiran, kemunafikan. Baik. Itu masuk tadi juga dalam apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Baik. Ini 4 jenis jihad ya yang diperintah dalam agama kita. Dan yang hendaknya seorang dia mengamalkannya. Walaupun tadi sudah kita terangkan ya. Sebagian ulama ada yang menerangkan hadis ini itu mana jihad di sini maksudnya jihad jenis yang pertama tadi. Itu jihad melawan orang kafir dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Dan jihad melawan orang kafir itu ada 2 macam. Ya. Ada jihad dengan lisan dan jihad dengan pedang. Ya. Di tiap-tiap jenis jihad tadi itu ada modelnya ya, tapi khusus untuk jihad melawan orang kafir itu ada jihad dengan lisannya, ya. Dan yang kedua ada jihad dengan menggunakan senjata atau pedang, ya, atau yang semisalnya seperti itu ya. Kalau jihad dengan lisan, ya, argumen dengan ilmu itu telah dipraktikkan di Mekah ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia di Mekah ketika itu Nabi tinggal 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu kan tidak ada jihad di situ dengan menggunakan apa? Ya, senjata atau pedang atau panah, tidak ada ya. Karena kaum muslimin ketika itu masih lemah. Maka tidak ada syariat jihad dengan apa? Pedang atau senjata. Tapi ada perintah dari Allah untuk berjihad dengan menggunakan ilmu, ya, argumen. Itulah kisah-kisah yang telah kita dengarkan kadang. Nabi perintah mereka untuk masuk Islam kan, begitu kan? Nabi perintah mereka untuk ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kan bentuk jihad semuanya. Ya, itu diterangkan di surah Al-Furqan ya. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah engkau ikuti orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Ini surah Al-Furqan, dia dari surah Makkiyah. Ya, diperintah jihad di situ. Menunjukkan kata para ulama, jihad di situ bukan jihad menggunakan senjata atau pedang, tapi dia menggunakan ilmu dan penjelasan begitu. Ya. Nah, jadi ini jenis jihad ya, melawan orang kafir. Kalau dia tidak mampu dengan senjata, dengan pedang, maka dia dakwai, gitu kan? Orang kafir tersebut masuk Islam dia, alhamdulillah, itu kan hidayah. Ya, ada pahala di situ kan? Nah, dan seterusnya. Baik. Ini jihad dengan argumen, ilmu dan penjelasan. Baik. Kemudian jenis yang kedua tadi ada jihad melawan orang kafir dengan menggunakan apa? Pedang atau senjata. Ya. Ini terbagi 2 kata para ulama juga. Ada yang hukumnya wajib ain, ada yang hukumnya wajib kifayah. Ya. Kalau wajib ain itu ada syarat-syaratnya ya, diterangkan dalam agama kita. Ya. Apabila ada kepala negara yang sudah apa? Memerintah begitu kan? Maka itu kita ikut di belakangnya, berjihad di belakangnya. Karena jihad itu kalau melawan orang kafir itu tidak akan syah kecuali
melalui pemerintah. Ya, jalur pemerintah yang memerintahkan baru ikut ke sana. Ya. Adapun seruan-seruan jihad ya yang diserukan kepada selain pemerintah dari orang-orang tertentu itu bukan jihad ya. Hakikatnya bukan jihad. Walaupun dia namakan apa? Jihad. Ya sekarang kan contohnya misalnya dia serukan jihad kemana? Anggaplah ke Palestina. Yang bicara siapa misalnya? Bukan pemerintah kan? Ya, mungkin ormas atau apa begitu. Itu bukan jihad. Ya, karena jihad itu hanya di bawah naungan pemerintah. Pemerintah yang memerintahkan, maka rakyat itu wajib untuk berjihad. Nah, itu kalau terjadi seperti itu ya. Kalau terjadi seperti itu. Baik. Ya. Ada yang bentuknya fardu kifayah dari jihad melawan orang kafir ini juga dengan pedang atau senjata. Ya. Itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan ya. Yang jelas ini panjang ya penjelasannya, diterangkan di kitab-kitab fikih ya, di masalah fikih. Tapi kita tidak terlalu luas menjelas masalah itu. Menjelas ini jihad terbagi 4 tadi ya, sudah diterangkan. Ada jihad melawan orang kafir yang terbagi 2 tadi ya, dengan lisan atau dengan pedang. Nah, yang kedua tadi ada jihad dengan melawan hawa nafsu. Ya, yang ketiga ada jihad melawan syaitan, dan yang keempat ada jihad melawan pelaku dosa dan maksiat. Ya. Baik, itu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi. Nah, jadi kalau dia misalnya pemerintah, itu kan ada wewenangnya dia tumpas apa kesyirikan atau dosa dan maksiat begitu ya, dengan kekuatan. Itu mampu kalau pemerintah ya. Adapun kita ya, kalau tidak bisa dan itu bukan wewenang kita ya, kita hanya bisa mendakwai mereka ya, agar mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan ya agar mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dari uraian ringkas dari perintah yang ketiga ya, itu al-jihad. Dan jihad itu secara bahasa bermakna bersungguh-sungguh. Ya. Bermakna bersungguh-sungguh. Dia kerahkan segala upayanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cakupannya luas ya. Cakupannya sangatlah luas. Ya. Dan seorang itu hendaknya dia tetap berniat dalam dirinya ya. Jangan dia berangan-angan takut berjihad. Ya, itu ada hadis diterangkan dalam riwayat Imam Muslim ya. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq." Ya. Ini hadisnya dari hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang meninggal dan dia belum bertempur, belum berperang begitu, dan dia tidak bisikan dalam dirinya hal tersebut, ya tidak ada terbetik dalam hati mau bertempur begitu ya, berperang ya, maka dia kata Nabi akan meninggal di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Ya, dari cabang-cabang apa? Kemunafikan. Ini kan sifatnya orang munafik. Di masa Nabi itu kan orang-orang munafik, mereka tidak pernah pergi berperang. Ya. Mereka hanya gembos-gembos begitu ya, membuat hal-hal yang tidak bagus di tengah para sahabat. Tapi takut mereka pergi berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang ketika dia hidup, seorang muslim yang ngaku Islam, dia harus niatkan dalam dirinya berjihad begitu ya. Walaupun mungkin tidak ada perintah, mungkin belum ada dari pemerintah dan seterusnya ya. Tapi minimal tadi dia bisikan dalam dirinya
Nah, kalau pemerintah mewajibkan berjihad, maka dia apa? Berjihad. Ya, gitu ya. Agar dia tidak masuk dari cabang-cabang apa? Dalam cabang-cabang sifat orang-orang munafik. Jelas ya? Baik. Itu diingatkan ya oleh para ulama dalam masalah ini. Nah, ini perintah yang ketiga, wal jihadu. Kemudian perintah yang keempat, wal hijrah. Ini yang keempat ya. Dari perintah yang diterangkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa itu hijrah? Hijrah itu secara bahasa dia bermakna meninggalkan. Ya, bermakna meninggalkan. Adapun secara istilah hijrah itu seorang berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya. Untuk menegakkan agamanya. Jadi kalau dia tidak sanggup dia tegakkan agama di situ, di negerinya, itu wajib dia apa? Berhijrah ke negeri Muslim. Itu contoh ya misalnya ya. Nah, kalau kita kan negeri apa kita ini? Indonesia. Hah? Ya Muslim ya, tidak ada keraguan. Cirinya apa negeri Muslim itu? Satu, pemerintahnya apa? Muslim, kan jelas. Yang kedua, mayoritas penduduknya apa? Muslim. Yang ketiga, apa lagi? Tampak syiar-syiar Islam di negeri itu kan? Azan, salat Jumat, gitu kan? Hari raya. Ya, itu Muslim ya jelas. Nah, itu 3 ciri diterangkannya oleh para ulama. Lihat dari pemerintahnya, kemudian apa tadi yang kedua? Mayoritas penduduknya. Yang ketiga apa? Tanpa syiar Islam. Ya. Berarti wajib kita berhijrah atau tidak? Hah? Ya kalau dia katakan wajib berarti dianggap ini Indonesia bukan Muslim. Ya. Dipaham ya? Karena hijrah itu kan berpindah dari negeri kafir ke negeri apa? Islam. Dipaham ya? Itu makna hijrah. Walaupun hijrah itu terbagi 2 ya, diterangkan oleh para ulama. Ya, ada hijrah yang bermakna umum, ada hijrah yang bermakna apa? Khusus. Di definisi tadi itu kalau lewat ayat-ayat atau hadis dibahas lafaz hijrah di situ, itu kata para ulama maknanya bermakna khusus. Bermakna apa? Khusus. Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, contoh misalnya kan dulu ketika Mekah masih menjadi negeri kafir, para sahabat diperintah apa? Berhijrah kan? Hijrah pertama kan dari Mekah ke mana? Ke Habasyah, ke Ethiopia dulu ya. Itu awalnya. Ya. Sampai berapa kali? 2 kali. Baru setelah itu ada hijrah yang besar dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Itu contoh ya. Dulunya Mekah masih negeri apa? Kafir. Tapi ketika Mekah sudah menjadi negeri Islam, maka tidak boleh lagi ada orang hijrah dari Mekah ke Madinah atau ke tempat lain begitu kan? Karena Mekah sekarang sudah menjadi apa? Negeri Muslim. Iya. Dipaham ya? Itu kan diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Ya. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Maksudnya ketika Mekah sudah dibuka, ya, ketika itu oleh Nabi SAW, maka sudah tidak ada lagi hijrah. Ya, karena Mekah sudah menjadi negeri Muslim, negeri Islam. Ya, ini contoh-contoh ya dari bentuk hijrah dahulu kala. Ya, nah, dan syariat hijrah ini masih berjalan sampai hari ini ya. Jadi kalau dia tidak bisa mengamalkan agamanya di tempat itu, di negeri itu, maka dia wajib berhijrah. Kalau dia punya kemampuan maksudnya ya. Karena nanti akan diperkecualikan. Ya. Ini diterangkan dalam hadis ya. Dari hijrah jenis yang wajib ini. Ada juga hadis yang lain dari riwayat Abu Daud di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah
hatta tanqati'ut taubah. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsi min maghribiha. Kata Nabi, tidak akan terputus hijrah itu sampai terputusnya taubat. Sementara taubat tidak akan terputus kecuali apa? Sampai terbitnya matahari dari arah barat. Berarti ringkasnya hijrah itu akan terus berjalan berlaku sampai hari kiamat. Seperti itu ya. Itu maknanya hadis itu. Dipahami ya? Baik. Ini hijrah ya. Iya. Tapi ingat tadi hijrah ini dikembalikan pada kemampuan. Jadi begini bentuknya ya. Kalau dia mampu dan dia tidak bisa di situ tampakkan keislaman ya. Dia tidak bisa tampakkan Islamnya atau sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kalau dia mampu, maka dia wajib apa? Hijrah. Nah, itu kan diterangkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Dalilnya ya. Ada ayat di surah An-Nisa. Ya. Diancam di situ ya orang-orang yang meninggal. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam takun ardullahi wasi'atun ya fatuhajiru fiha. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Nah, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya? Nah, ini tegurannya bagi orang-orang yang tidak mau berhijrah. Padahal dia apa? Mampu untuk berhijrah di situ. Dalam keadaan kondisi tadi dia tidak bisa tampakkan keislaman di negerinya begitu ya. Jadi itu model pertama ya. Ada yang dihukumi dosa besar ketika tadi keadaannya kayak gitu. Dia tidak bisa tampakkan Islam di negeri itu, di tempatnya, di daerahnya, dan dia mampu untuk berpindah begitu. Maka ini wajib apa? Hijrah. Kapan dia tidak hijrah, maka berdosa dia. Paham ya? Baik. Nah, kondisi yang kedua dari hijrah ini, jadi ini dibeda-bedakan ya, kata para ulama. Ada hijrah yang hukumnya sunnah. Hijrah yang hukumnya apa? Sunnah. Dia tidak wajib. Ya, seperti apa kondisinya misalnya? Ya, dia tinggal misalnya di suatu negeri, ya negeri kafir, misalnya ya. Tapi dia bisa tampakkan apa? Islam. Dia bisa tampakkan apa? Islam. Ini hukumnya sunnah. Dia berhijrah ke negeri Muslim. Jadi tadi bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi dia tinggal di negeri kafir, dalam keadaan dia tidak bisa apa? Tampakkan Islam. Nah itu wajib. Kalau mampu dia hijrah. Kalau yang kedua, dia tinggal di negeri kafir, tapi dia bisa menampakkan apa? Islam. Maka ini apa hukumnya? Sunnah, bukan wajib ya. Dicontohkan sebagian negeri kita lihat sekarang ya, di negeri-negeri barat sana kan, di Eropa itu kan terbuka. Muslim sudah bisa menampakkan azan, bisa sholat berjamaah begitu kan? Ya, berhari raya juga. Nah sekarang apa hukumnya di situ mereka tinggal? Mereka hijrah di situ ke negeri kaum muslimin. Wajib atau sunnah? Nah sunnah. Kecuali kalau kayak tadi ya kondisinya. Yang pertama misalnya dia tidak bisa, ya dia punya kemampuan, wajib dia pindah. Baik. Kemudian jenis yang ketiga dari hijrah juga ini. Itu ayatnya tadi yang kedua bisa dilihat ya di surah. Di sini ada ayat di surah Al-Ankabut ya. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun. Ya. Fa iyaya fa'budun. Itu antara ayatnya yang dipakai oleh para ulama. Nah, wahai orang-orang yang beriman atau ya, wahai hamba-hambaku kata Allah yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas. Maka hanya kepadaku kalian beribadah. Ya, maka hanya kepadaku kalian beribadah. Baik. Ini jenis yang kedua tadi ya. Dari hijrah yang hukumnya sunnah. Kemudian hijrah yang ketiga, dia di situ tidak ada kewajiban padanya. Dan juga memang dia tidak disunahkan. Ini pada kondisi dia tidak mampu untuk berhijrah. Dia tinggal di negeri kafir misalnya.
mau hijrah juga tidak ada kemampuan, tidak ada biaya, atau mungkin dia lemah, ya, seperti perempuan atau anak-anak, kan begitu. Maka dia bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya di situ. Tidak juga dikatakan wajib, tidak juga dikatakan apa? Sunnah. Nah, itu di kondisi yang ketiga ya. Itu diterangkan, diberikan pengecualian dalam surah An-Nisa. Ya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, ya, la yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali kata Allah orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, dari kalangan anak-anak, ya, dari kalangan para wanita, gitu ya, anak-anak, di mana mereka tidak mampu untuk berjalan begitu. Ya. Tidak punya bekal atau harta, mereka tidak bisa untuk berjalan ke sana. Maka ini tidak bisa dipaksakan karena mereka terpaksa di situ. Ya, ini bisa dikatakan wajib atau sunnah ya. Baik. Ini kondisi-kondisi ya yang terjadi di tengah manusia sehubungan dengan masalah apa? Hijrah ini. Baik. Jadi itu dari pembahasan yang keempat ya, seputar masalah hijrah. Baik. Sudah masuk tadi ya. Tadi saya kira bisa selesai yang kelima, tapi yang kelima ini nanti kita urai di waktu yang akan datang. Itu al-jamaah ya. Nah, tapi ada yang ditanyakan dari pelajaran? Kalau kurang jelas silakan. Masalah dua tadi ya. Apa tadi? Jihad dan apa? Hijrah. Baik. Sekarang daerahnya daerah apa dulu? Untuk hidup di negeri apa sekarang? Kayak contohnya misalnya peristiwa di Maluku kemarin. Kalau saya pribadi saya itu, kita kan tinggal di daerah non muslim. Iya. Muslim pada peristiwa 98 itu kan, artinya kalau di kampung di situ sudah selesai kita beribadah, beribadah. Pilihannya harus sih sudah, tapi di sisi lain di situ masih ada orang muslim yang berjuang gitu. Di antara dua keadaan ini gimana yang itu? Berjuang dalam mana apa? Berjuang mempertahankan kaum muslim gitu. Orang. Iya. Baik. Itulah tadi kan, ini kan dipadukan tadi berarti itu antara jihad dan apa tadi? Hijrah kan? Ya antum sudah bisa pahami insyaallah tadi itu. Mana yang dikatakan jihad? Mana yang dikatakan apa? Hijrah di situ kan? Ya, itu luas, sebenarnya panjang ya pembahasannya. Ya, tapi kan tadi kayaknya sudah bisa dijawab itu. Sudah bisa dijawab. Kalau dia dari sisi hijrah, ya, dia punya kemampuan dipindah, kan begitu. Itu kan? Dipindah. Kalau memang dia tidak bisa lagi menampakkan apa, mengamalkan Islam di situ kan, ya, di daerah itu misalnya. Tadi kan sudah dibahas rinciannya. Dia punya kemampuan berarti dia wajib untuk apa? Berhijrah. Ya. Masalah tadi dia membantu misalnya Muslim yang berjuang di situ, itu dilihat lagi dari sisi masalah jihad. Jadi apakah itu dianggap jihad atau bukan? Kan begitu. Ya. Dan memang di masalah yang ditanyakan tadi itu,
Ya wallah dulu apakah dianggap jihad atau bukannya, tapi kalau dari fatwa ulama itu sudah disuruh bubarkan laskar jihad itu kan ketika itu. Karena memang pemerintah tidak mewajibkan apa? Jihad di situ. Dipahami ya? Baik. Hanya kalau dalam masalah membela dirinya begitu kan, itu kan wajib. Itu sisi lain lagi itu masalah bela diri ya. Dia diserang misalnya kan, ya dia pertahankan dirinya. Dia mati di situ, dia mati syahid. Dia mati apa? Syahid. Itu dari sisi yang lain ya, dari sisi yang lain. Ya, siapa yang dibunuh karena dia bela dirinya, bela hartanya, bela kehormatannya, maka dia mati apa? Mati syahid. Itu memang di situ banyak pembahasan ya. Kalau mau diurai tadi itu, tidak hanya satu model. Nah, dalam apa yang ditanyakan tadi itu. Tapi kan itu sudah berlalu ya. Ya, kita kan berdoa saja mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti itu. Kita lihat apa yang terjadi di masa sekarang yang kita hadapi, itu yang ditanyakan saja. Dipahami ya? Baik. Yang segera itu dulu ya. Waktunya mungkin sudah lewat. Kita akhiri majelisnya. Nah, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.